Pemirsa, polisi masih memeriksa kesehatan jiwa penyerang Syekh Ali Jaber. Polisi belum menyimpulkan bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa. Polresta Bandar Lampung masih memeriksa tersangka penyerangan pendakwa Syekh Ali Jaber. Tim penyidik menggandeng tim dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka. Polisi belum menyimpulkan bahwa tersangka mengidap gangguan jiwa yang sebelumnya dinyatakan ayah dan kerabat pelaku. Pemeriksaan yang dijalankan oleh tim dokter ya dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran, di mana Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa ini adalah rumah sakit rujukan Provinsi Lampung yang dipimpin oleh tim Dr. Tendri Septa. Kemudian juga dari Mabes Polri, dalam ini Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, telah mengirim ahli psikiater ahli yaitu Dr. Dona. Jadi Dr. Henning Dona saat ini telah melaksanakan kegiatan. Termasuk juga kami melakukan ya selain daripada konstruksi pasal yang sudah kami terapkan kemarin, kami tetap melakukan penyelidikan hal yang lain. Ya, penyidikan terhadap mengumpulkan barang-barang bukti yang ada, keseharian apa yang dilakukan terhadap tersangka AA ini tentu menjadi pendalaman bagi kami. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri mengingatkan bahwa tidak semua pengidap gangguan jiwa bisa lolos dari jeratan hukum. Pertanyaannya adalah gangguan jiwa jenis mana? Di dalam psikologi, di dalam psikiatri, ketika kita bicara istilah gangguan jiwa, itu rinciannya sangat-sangat banyak. Kita harus tentukan secara spesifik gangguan jiwa yang mana gerangan. Karena tidak setiap gangguan jiwa maka serta-merta akan kemudian bisa lolos dari hukum. Tidak. Hanya gangguan jiwa tertentu saja yang akan katakanlah bisa mendapatkan fasilitas dari pasal 44 KUHP tentang lolos dari hukum. Tapi untuk gangguan-gangguan jiwa lainnya, tetap yang bersangkutan harus memberikan pertanggungjawaban secara pidana. Penceramah Syekh Ali Jaber diserang dengan senjata tajam pada Minggu 13 September 2020 ketika sedang memberikan tausiah di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Tersangka tiba-tiba naik ke atas panggung dan menyerang Syekh Ali Jaber dengan pisau. Akibat serangan, Syekh Ali Jaber terluka pada bagian atas tangan kanannya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran baru bagi saya. Mudah-mudahan Indonesia tetap bisa menjaga nikmat aman, sejahtera, dan kita bersatu untuk memperjuangkan Al-Quran di negeri kita Indonesia tercinta. Tersangka sempat dipukuli massa sebelum diserahkan ke polisi. Menurut orang tua, tersangka mengidap gangguan jiwa selama 4 tahun terakhir. Meski demikian, polisi tetap memproses penyerangan ini dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis, yaitu penganiayaan berat dan membawa senjata tajam tanpa hak dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjenguk Syekh Ali Jaber di kediamannya di Jakarta Timur. Selain Muldoko, Syekh Ali Jaber juga dijenguk oleh Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia, Syafruddin. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjenguk Syekh Ali Jaber di kediamannya di Jakarta Timur. Muldoko menyampaikan rasa simpati kepada Syekh Ali Jaber atas peristiwa penusukan yang menimpanya di Lampung hari Minggu lalu. Mantan Panglima TNI ini juga mengatakan aparat sedang bekerja keras mengusut kasus penusukan yang menyebabkan lengan Syekh Ali Jaber terluka. Muldoko juga menegaskan kasus penusukan akan dituntaskan secara transparan. Selain Kepala Staf Kepresidenan, Syekh Ali Jaber juga dijenguk Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Syafruddin di waktu yang berbeda. Dalam kesempatan itu, Syafruddin menyampaikan simpatinya kepada Syekh Ali Jaber. Pada Syafruddin, Syekh Ali Jaber menegaskan akan kembali beraktivitas dan tetap semangat memperjuangkan sejuta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Pemirsa, berkaca dari kasus penusukan Syekh Ali Jaber, perlukah pengawalan khusus kepada penceramah? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Syekh Ali Jaber dalam program iNews sore hari ini. Kondisi cukup membaik dan tadi siang saya dari rumah sakit untuk ronsen posisi luka karena ada kemungkinan sambika tulang karena tusukannya cukup dalam. Tapi alhamdulillah habis hasil dari ronsen dipastikan aman dan tidak ada infeksi. Sudah dicek juga darah dan alhamdulillah masih ada sedikit nyeri tapi alhamdulillah dari segi fisik masih bisa beraktivitas
Bahkan insyaAllah saya akan melanjutkan perjalanan safari dakwah kami insyaAllah besok ke Jember dan Malang. Sepanjang program safari dakwah kami punya target adalah 1000 titik. Dan sudah mencapai 700 titik dari sebelum COVID-19, dari tahun kemarin. Begitu datang COVID-19, kita stop dulu sambil mendapatkan lampu hijau melalui beraktivitas normal now, baru kita beraktivitas kembali tapi dibatasi, tidak begitu seperti semula. Makanya kita kembali melanjutkan titik dakwah sampai 1000 dan semua selama berjalan safari dakwah, semua titik yang kami kunjungi selalu ada aparat keamanan. Sayang sekali hanya tempat yang kejadian ujian musibah itu, sayang sekali tidak ada sama sekali aparat keamanan. Selama di Lampung, sebagaimana saya lanjutkan safari dari Riau, Manado, kemudian Palembang, lanjut lagi Lampung. 9 titik di Lampung semuanya ada aparat keamanan di dalam masjid maupun di luar masjid. Hanya satu lokasi aja di Falahuddin, tempat kejadian musibah itu, tidak ada sama sekali aparat keamanan. Saya tidak tahu alasannya kenapa, dan juga kita lagi acara betul-betul santai, tidak terlalu ramai dan tidak terlalu serius untuk mengisi, dan baru kita mulai. Makanya pas kejadian ini bagi kami semua termasuk panitia setempat dan jamaah menjadikan kejutan yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah qadarullah, Allah izinkan ketika saya lagi fokus ke arah kiri dan depan jamaah, tiba-tiba ada yang menyerang saya dari sebelah kanan, dan di titik yang sama saya baru bisa pandangi ke kanan dan menggerakkan badan saya, alhamdulillah bisa dapat tertutup. Pemirsa, kita ke informasi di mana Raja Fiktif Keraton Agung Sejagat yang sempat menghebohkan publik Januari lalu divonis 4 tahun penjara. Ia terbukti menyebar berita bohong yang menimbulkan keonaran. Raja Kerajaan Fiktif Keraton Agung Sejagat divonis 4 tahun penjara. Terdakwa Toto Santoso diyakini terbukti menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Sementara terdakwa Fani Aminadia yang berperan sebagai ratu divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kini Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat tengah menimbang vonis yang dijatuhi oleh Ketua Majelis Hakim. Prinsipnya menyerahkan kepada kami, tetapi yang bersangkutan prinsipal menyampaikan kalau kemudian hakim berpendapat berbeda dengan apa yang kemudian dituangkan dalam pembelaan, tentu tidak terima. Tetapi untuk pastinya setelah ini kami akan ke rutan agar kemudian bisa berkoordinasi langsung kepada kedua terdakwa tentang sikap apakah kemudian menerima atau tidak ya. Kalau tadi pagi jelas seperti itu. Sementara itu, jaksa penuntut umum masih akan menimbang vonis yang lebih ringan dari tuntutan mereka sebelumnya, yakni 5 tahun penjara. Perkara ini ada hak ya, baik dari penuntut umum maupun dari penasihat hukumnya, yaitu untuk melakukan banding. Tapi kita di dalam persidangan ini akan memaksimalkan waktu, kita akan pikir-pikir dulu. Dan selanjutnya ketika ada petunjuk dari pimpinan, kami akan melakukan banding. Sebelumnya, sidang vonis Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat sempat ditunda 2 kali, hingga akhirnya sidang digelar secara virtual di 3 lokasi berbeda untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Warga desa Pogung, Purworejo, Jawa Tengah awalnya mengira arak-arakan ini sebagai kirab budaya biasa. Ternyata sekelompok orang ini mengklaim sebagai Kerajaan Agung Sejagat, kerajaan baru setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Pengikutnya pun mencapai 450 orang. Mereka mengadakan acara di sebuah tempat seluas 2 hektar dengan prasasti dan kolam pemandian. Dalam acara wilujengan dan kirab budaya, seluruh anggota kelompok berdandan dengan baju budaya Jawa dan seragam pasukan. Tidak tanggung-tanggung, mereka mengklaim sebagai induk seluruh kerajaan yang ada di seluruh dunia dan akan menjadi juru damai dunia. Kelompok ini dipimpin oleh Toto Santosa yang mengaku sebagai Rangkai Mataram Agung dan istrinya Diah Ditarja yang sering dipanggil Kanjeng Ratu. Namun akhirnya kehadiran mereka membuat warga setempat khawatir. Polda Jawa Tengah bergerak cepat merespon keresahan masyarakat. Raja dan Permaisuri Kerajaan Agung Sejagat akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polres Purworejo untuk dimintai keterangan.
Mereka kemudian ditahan di Polda Jawa Tengah. Usai menggerebek markas Keraton Agung Sejagat, polisi menyita sejumlah pernak-pernik dan seragam. Seragam tersebut dipesan dari seorang pembuat kostum drum band di Bantul, Yogyakarta. Para pengikut mengaku jika mereka terbujuk dengan janji akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk dolar. Sementara untuk masuk, para pengikut yang mempunyai jabatan tinggi dikenakan mahar hingga puluhan juta rupiah. Sementara bagi rakyat biasa hanya membayar 1 hingga 3 juta rupiah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan.